Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang beruntung Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan Allah SWT, berikan kesehatan, keimanan dan berbagai nikmat lainnya. Maka sepantasnya kita memuji besarnya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Allah SWT, pada pagi hari ini kita akan mendalami firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Lail 1 sampai 9. Surah Al-Lail ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa al-dhakara إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Satu ayat lagi, 1 sampai 10. Kenapa? Wal-laili idza yaghsha, dan malam ketika yaghsha menutupi, wan-nahari idza tajalla, dan siang apabila atau ketika tajalla terang berat. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan apa yang Allah ciptakan berupa laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu sangat beragam. Fa amma man a'ta, siapa yang memberi wattaqwa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan al-husna, wa sanyassiruhu lil yusra, maka kami berikan kepadanya kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang bakhil wastaghna dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan yang husna, yang baik, fasanyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Supaya tidak mengganggu, saya lengkapi saja yang ayat berikutnya. Jadi ini adalah surah Al-Lail. Al-Lail itu bahasa Indonesia Al-Lail, malam. Al-Lail, ya, surah Al-Lail karena diawali dengan kata Al-Lail.
Ya. Wal-laili idza yaghsha, dan malam ketika menutupi. Jangan lupa Allah ayat ini diawali dengan sumpah. Sumpahnya itu dalam bahasa Arab ada hurufnya, namanya harful qasam, huruf untuk sumpah. Wal-laili, yang pertama harus dipahamkan bahwa bersumpah itu adalah untuk meyakinkan orang yang mendengar. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada orang akan memberikan kalimat biasa, khobari istilahnya. Jadi kalau orang itu tidak ada praduga atau orang yang akan diberitahu itu percaya atau tidak, maka menggunakan kata biasa. Katakanlah misalnya Zaidun qa'im, Zaid itu berdiri. Tapi kalau ketika kita mau ngomong, lalu kemudian di depan kita itu ada orang yang sekiranya ragu dengan perkataan kita beri tambahan namanya satu paket, satu penegas. Misalnya inna Zaidan qa'im, sesungguhnya Z itu berdiri. Jadi ada kata inna, sesungguhnya, untuk menghilangkan keraguan. Tapi kalau kita duga orang yang di depan kita ini akan mengingkari, bukan sekedar meragukan, mengingkari, maka diberikan dua takkid atau lebih. Jadi misalnya inna Zaidan laqa'im, sesungguhnya Z lalu takkid juga, sesungguhnya Z benar-benar berdiri. Apa lebih dari kalau ingkarnya sangat, maka diberi kata misalnya sumpah wallahi inna Zaidan qa'im, demi Allah Zaid itu benar-benar berdiri. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, memang kalimat ayat-ayat yang diawali dengan qasam atau sumpah itu kebanyakan adalah namanya surah Makkiyah, surah yang turun pada saat sebelum Rasulullah hijrah. Dan kalau menggunakan kondisi pada saat itu, sebagian besar orang adalah dalam keadaan kafir. Maka wajar dengan Quran turun pada saat itu kebanyakan adalah diawali dengan qasam, wal asri, demi masa, wal tini wal zaitun wa tur sinin, ya, wa hadzal baladil amin. Bahkan ada la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadzal balad, itu adalah kalimat yang menggunakan qasam. Nah, demikian pula ayat ini Allah menggunakan qasam. Qasamnya ada 3. Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi. Wan-nahari idza tajalla, dan waktu siang ketika dia terang. Masuk berkata dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Setelah Allah bersumpah dengan 3 benda tersebut, baru kalimat yang dibuatkan, inna sa'yakum lasyatta. Nah, baru sesungguhnya sa'yunya as-sayru, jadi berjalan cepat, itu namanya sa'i. Makanya kalau dalam bahasa ada orang sa'i itu artinya kalau kita haji itu umroh itu maksudnya berjalan, bukan berlari, tapi berjalan cepat. Tapi kata-kata sa'i itu
itu dari iman untuk mendekat usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh pada la syabta. Nah di situ kita lihat inna itu harfu takkid, sesungguhnya gitu bahasa Arabnya. Lalu ada huruf la syabta. Benar-benar la syabta belum kuat. Baik, bisa. Ya, kalau tidak bisa simak. Jadi ada perkara yang dibuat dari situ, usahamu benar-benar syaratnya beragam, berbeda-beda, tidak sama, nama syarta. Biasanya sesuatu yang awalnya utuh lalu dengan terpecah, ya, itu namanya syarta, terpecah belah. Jadi dia tidak bisa menyatu satu sama lain, beragam. Nah, coba kita menarik ya sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, fa'amma man a'ta. Begini. Dalam bahasa Arab juga untuk qasam atau sumpah itu perkara yang dijadikan perkara untuk menguatkan sumpah itu harus perkara yang agung. Jadi kalau seorang katakanlah gini, karena itu orang Allah melarang, nah ini bisa lagi, melarang kita bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Man akhlafa billah faqad asyraka billah. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia itu menyekutukan Allah, begitu. Karena apa? Karena yang paling agung, maka manusia seperti kita nggak boleh bersumpah selain Allah. Kalau bersumpah ya demi Allah, nggak boleh demi yang lain. Karena bagi manusia tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah. Lalu pertanyaannya, Allah sampai bersumpah dengan malam, dengan siang, dan dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, para ulama mengatakan ada dua. Yang pertama tentu syariat itu bukan manusia, bukan Allah yang buat dunia itu serah Allah. Jadi kita tidak perlu ilmu, kita yang menjadi makhluk yang berhak mengatakan dan ini haram ya Allah, bukan manusia, bukan Allah, terserah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah SWT menyebut sesuatu dijadikan sebagai perkara yang mengeluarkan sumpah, namanya al-musabih, itu perkara yang agung, dan itu disampaikan kepada manusia agar manusia mengerti perkara tersebut, yang kemudian mereka punya kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa menciptakan itu kecuali Allah.
Jadi sebenarnya ketika Allah menyebut beberapa benda dijadikan sebagai al-musam itu juga yang melanggar mengokohkan keimanan kepada Allah. Coba kita lihat. Ini Allah yang tadi saya katakan itu sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tapi juga bisa juga terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Itulah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita amati malam, sesungguhnya itu kalau kita memikirkan malam, dunia yang memikirkan siang, maka kita mestinya menjadi keimanan yang kokoh, mengokohkan keimanan. Coba sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa mendatangkan malam? Siapa yang bisa mendatangkan malam? Siapa yang bisa mendatangkan siang? Siapa? Mau jiwa, mau berjiwa, mau berjiwa, dia mendatangkan malam. Tak akan mampu mendatangkan siang. Juga tidak mampu mencegah malam. Juga tidak bisa mampu mencegah siang. Siapa yang bisa? Jadi semua perkara yang setiap hari kita alami, cuma manusia itu tidak mengamati tentang itu. Coba kalau manusia itu mengamati tentang malam dan siang, bahwa manusia tak punya paham sedikit pun, jangankan mengadakan, memajukan hanya satu detik saja, tidak mampu. Ayo coba kita bisa memajukan dia. Siapa yang bisa mengubahkan? Siapa yang bisa memajukan malam? Siapa yang bisa mengubahkan malam? Ada seorang. Jadi sebenarnya kalau orang sedikit saja lihat apa yang terjadi, dia tidak berani takabur, dia tidak berani sombong, apalagi kepada Allah. Sombong itu kan apa? Rasa tinggi ketika berhadapan dengan orang lain yang lebih sombong. Orang kaya di depan orang miskin sombong, orang tampan di depan orang jelek sombong. Kalau orang itu berhadapan dengan yang lebih tinggi pada dirinya daripada dirinya, mestinya nggak ada sombong. Orang miskin berhadapan orang kaya, memang sombong mengenai kekayaan. Orang jelek orang bodoh orang itu. Nah ini manusia itu berani sombong, bukan kepada manusia, tetapi bahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang berani sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak? Nah, apa maksudnya Allah berfirman wajib apa yang wajib apa? Allah berfirman hukum syariat wajib dilakukan dan syariat itu bisa menyebabkan perpecahan, menyebabkan pertumpahan darah, radikal. Itu kan sebenarnya saat itu dia menganggap diri lebih baik dari Allah. Bahkan akhirnya berani tidak diterapkan dan dianggap itu yang baik kalau kemudian dia terapkan hukum Allah Subhanahu. Segera saja di sana. Kalau dalam Islam berarti hukum Allah yang menciptakan alam semesta, yang mendatangkan malam, yang mendatangkan siang. Katakanlah yang gampang, hukuman bagi orang yang bodoh yang sengaja kisos. Apa orang yang bilang tidak sesuai dengan jangan diterapkan. Kalau diterapkan itu prosesnya sulit. Bahkan kalau tahu sekarang itu di penjara itu maksimal 20 tahun. Kalau ternyata di tengah jalan
ada berubah sikap jadi baik lagi, beri semua perbuatan baik, bebas dari hukuman. Ini dia berubah. Kalau tanya lagi, orang yang berzina menurut Islam berapa kali? Derajat dicambuk 100 kali cambuk yang menunjukkan bahkan bahwa di sini bilang negara jangan masuk kepada urusan privat. Negara tidak perlu masuk ke kamar-kamar rakyatnya, biarkan rakyatnya melakukan aktivitas. Sehingga ada namanya hubungan berzina yang ada hubungan kesehatan. Karena dianggap salah satu ada yang memaksa, merugikan pihak lain. Tapi kalau dilakukan secara sunnah, coba bayangkan. Ketika bisa menghukum itu menghukumkan yang mengkritik, banyak yang mengkritik. Inilah itu waktu berkuasa. Apa artinya? Dia berani pasang lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih kasihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau tadi saya katakan jalan orang dia terus, kalau manusia memperhatikan siang malam saja, itu mesti tidak akan berani takabur, tidak akan berani sombong, tidak akan berlancang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma siapa yang bisa mendatangkan siapa? Siapa yang bisa mendatangkan kaum muslimin? Dia ada khusus yang coba kalau malam terus dan tidak berubah, apa yang terjadi? Atau sebenarnya siang terus tidak berhenti sampai selamanya. Coba Allah Maha Kuasa bisa membuat siang terus dan bisa membuat malam terus. Tapi Allah Maha tahu atas kemaslahatan hamba yang tanpa minta kita dipergilikan siang malam siang malam. Coba jadi mestinya manusia juga mikir Allah Maha Kuasa, tapi dia tidak seorang memberikan siang tanpa minta. Coba kalau kita siang terus, kapan sempat istirahat? Istirahat musik kalau tidur paling enak malam, bukan terasa terus beberapa waktunya sama dengan siang, tapi terasa itu lebih cepat. Masya Allah, pagi segar lagi, kerja lagi, demikian sebaliknya. Soal bayangkan, maka dalam ayat yang lain begini, cuma mengatakan in ja'alullahu alaykum nahara sarmadan. Siapakah bagaimana berapa jika Allah jadikan itu kamu siang sarmadan ila yaumil terus menerus sampai hari kamu. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin. Siapa Tuhanmu yang bisa mendatangkan malam yang kamu bisa beristirahat di dalamnya? Apa tubsirun? Ya, mengapa kamu tidak mau melihat? Surah Al-Qasas, semestinya ada Al-Qasas ayat 2 sebelum
أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Katakanlah, bagaimana pendapat jika Allah jadikan bulan sampai terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya, siapa Tuhanmu yang bisa mendatangkan terang, sombong bisa. Jadi kalau ada manusia itu sombong, takabur, tidak berusaha, itu jelas orang yang tidak beli. Afala tubsirun, kamu tidak melihat. Afala tasma'un, kamu tidak mendengar. Jadi manusia itu karena sudah disibukkan urusan dunia lagi, apalagi sudah masuk dalam urusan kekuasaan Islamik jelas. Dan terpikir sama sekali. Kalau kita sering pikir kita, waktu siang dan malam itu seperti waktu kedua. Waktu siang itu malam tak bisa mencegah. Sama dengan orang hidup, tiba kematian, kematian tiba, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah dan menunda. Mau juga, mau kotor, ya, sama. Nggak, kita tahu saja. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Jadi, وَمَا رَبَّكَ وَالْإِنسَانَ, dan apa yang dia ciptakan berupa laki-laki dan perempuan, itu juga termasuk kalau kita lihat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa membuat laki-laki? Siapa yang bisa membuat perempuan? Jawabannya kok bisa? Ini yang sama aja langsung beda untuk laki-laki. Dan laki-laki perempuan itu dengan penampilan luarnya sampai kelamin dalamnya juga beda. Yang satu bisa melahirkan, satu tidak bisa melahirkan, satu bisa menyusui, satu tidak bisa. Jadi laki-laki meskipun laki-laki sudah merancak perempuan, dia segala macam pakai kromo, segala macam pakai, itu saja nggak bisa naik, nggak bisa melahirkan, nggak bisa ambil. Wong namanya lagi, coba nggak bisa manusia. Beroperasi yang masih kecil, operasi yang wangi itu nggak bisa berubah. Coba, ayat ini juga sering menunjukkan kepada kita jenis manusia itu ada laki-laki perempuan, nggak ada. Sekarang kan kalau kita buat dunia ini, boleh atur. Kalau laki-laki perempuan ya jenis lain. Di Thailand malah jenis manusia itu di Amerika berapa. Jadi masya Allah, ada sederhana. Allah membedakan keduanya yang jelas, mana yang laki dan mana yang perempuan. Sekali lagi ini juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah diciptakan dari dirimu azwajan, pasangan, lintasbunu, agar kamu merasa tentram dengannya. Laki perempuan diciptakan, tapi kemudian saling melengkapi. Bahaya, pasangan sama itu bahaya. Sandalnya kalau sama-sama kanan ya jelek ya.
Jadi sama-sama kiri gimana coba? Jadi orang dulu mulai sekarang menuntut begini begitu. Allah sudah ceritakan. Baik, sekarang 3 lagi. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda, beragam-ragam. Syatta. Lalu yang beragam berbeda apa? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya. Fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi a'ta, memberi pada dua, ada yang a'ta al-mal, memberikan harta, bisa juga ada yang sebagai a'ta ilmu, memberikan ilmu, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqal husna, dan dia membenarkan bil husna, meyakini al-husna. Al-husna itu banyak penafsir, ada yang mengatakan al-kalimatul thayyibah, al-kalimatul husna, la ilaha illallah. Ada yang mengatakan al-husna adalah al-millatul husna, yakni al-islam, agama yang baik. Ada yang mengatakan al-husna dia al-jannah. Ya pokoknya kalau saya lihat meski banyak penafsiran tapi seragam, berarti maksudnya siapa yang membenarkan Islam beserta semua ajarannya, kalau mau kita simpulkan begitu. Siapa yang membenarkan Islam dengan segenap ajarannya, kata Allah, kami akan berikan kemudian bagi, jadi Allah memudahkan baginya yusra, untuk mendapatkan kemudahan. Nanti saya terangkan apa maksudnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita ada mengatakan al-jannah, surga, ada juga namanya al-amal hasanah setelahnya. Intinya gini, kalau orang itu melakukan, memberikan, bertakwa, dan benar-benar meyakini Islam, Allah beri kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Kata Allah, kemudian itu kita sebut al-a'malul husna, perbuatan yang baik. Saya gini, kalau kita misalnya ingin bangun dulu, besok saya mau sholat subuh di masjid. Ketika kita ada niat yang baik, Allah berikan kemudahan, badannya sehat, seger, begitu mau masjid selancar. Nah, sampai di masjid diberikan kemudahan, namanya kemudahan. Pokoknya kalau orang melakukan kebaikan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan untuk melakukan kebaikan itu. Jadi kalau orang mau ujian, ya Allah berikan ujian. Jadi dimudahkan. Mau Allah berikan bertemu yang baik, bertemu yang benar. Itu Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan kebaikan kemudahan. Sekarang dan barang siapa yang bakhil berarti dia tidak mau menginfakkan sebagian hartanya dalam kebaikan, wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Kalau merasa cukup, dia akhirnya tidak mau beribadah. Untuk apa beribadah sudah cukup? Untuk apa bertakwa kepada Allah? Saya merasa sudah cukup. Untuk apa surga? Saya sudah mendapatkan semua surga di dunia. Dan dia mendustakan al-husna, mendustakan al-millatul husna, agama yang benar, Islam, al-jannah, al-amal salihah,
fasanuyassiruhu lil-yusra, maka kami mudahkan juga untuk mendapatkan kesulitan. Jadi orang yang mencuri dimudahkan akan mencuri. Orang yang akan kecurangan dimudahkan terhadap kecurangan dan segala macam. Orang yang akan perampokan dimudahkan akan perampokan, dimudahkan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya semakin terjerumus. Jadi orang-orang itu akhirnya kalau kita lihat ya apa? Jadi ada orang kafir gitu ya, makin kafir, dimudah-mudah kafir, yang itu semakin menjerumus dia ke dalam kesulitan, itulah neraka. Jadi begitu. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita lihat dulu. Nah ini ada beberapa kualitas yang menarik dalam ayat ini yang harus ya, antara perkara yang disumpahkan, perkara yang disumpah, jadi maksudnya al-mursal di perkara yang disumpah dengan perkara yang disumpahkan. Dan kita perhatikan wallahi idza yaghsha, demi malam. Dia disebut malam, tapi disebut idza yaghsha, ketika menutupi, ketika gelap. Bukan sekedar malam, tapi ketika malam yang sangat gelap gulita. Wallahi idza tajalla, dan demi siang ketika dia terang benderang. Sekarang apa hubungannya dengan ayat yang inna sa'yahu lasyatha fa amma man a'ta dan seterusnya. Jadi seringkali kita dengar apa? Kamu jangan jadi seorang pemegang kunci surga, mengatakan ini neraka, ini surga. Ayat ini selain membantah orang yang ngomong seperti itu. Kok bisa? Karena menurut ayat ini sesungguhnya amal yang mengantarkan kepada surga dengan amal yang mengantarkan kepada neraka itu berbeda. Yang beda itu sangat jelas, seperti hanya bedanya antara siang dan malam, malam dengan siang. Itu ininya. Coba kita perhatikan, begitu diperkaskan dalam ayat ini. Fa'amma man a'ta, barang siapa yang a'ta, menginfakkan sebagian harta mereka. Pada saat ada wajib zakat, bayar zakat. Pada saat jihad untuk menginfakkan apa-apa untuk berjihad, dia berikan. Sekarang kebalikannya, wa amma man bakhila, dan orang yang bakhil, bagaimana tidak mau menginfakkan hartanya pada perkara yang diwajibkan, atau memerintahkan untuk bakhil. Waktu bayar zakat, membayar zakat. Bayar infak, tidak mau. Warnanya ada orang minta, orang miskin, pada dia mulia, dia jangan berikan. Itu bakhil. Jadi itu langsung menegaskan bagaimana mungkin sama antara orang yang suka menjadi orang yang bakhil, beda. Kelihatan jelas, sejelas bedanya antara siang dan malam. Masya Allah, luar biasa ayat ini, beda jelas. Sekarang kalau kita berikutnya, kalau ada itu soal harta sempit, ini diluaskan ayat ini. Fa'amma man a'ta bertakwa.
Takwa itu sebenarnya bentuknya takut mengerjakan perkara yang dilarang Allah. Itu paling minimal. Lebih tinggi dia kerjakan supaya memuliakan Allah. Itu lagi bukan berjauhan, tapi juga yang dimakruhkan. Bukan juga, tapi juga sunnah. Intinya bertakwa itu tunduk taat kepada perintah dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini, kenapa orang bertakwa? Kenapa kita mau bertakwa? Intinya karena kita butuh Allah. Kalau kita butuh Allah, dia butuh pahalanya, dia butuh surganya, dia akan orang butuh sholat, dia akan orang butuh zakat, dia akan orang butuh puasa, dia akan dia mengejar pahalanya. Karena dia merasa butuh Allah, maka dia melakukan berbagai macam ketaatan. Sekarang kita lihat yang satunya, kelompok satunya, istighfar, merasa dirinya cukup. Orang-orang yang cukup berarti apa? Gak butuh Allah, gak butuh surga, gak butuh pahala. Karena gak butuh Allah, gak butuh surga, gak butuh pahala, gak butuh Allah dan segala macamnya, dia akan melakukan ketaatan atau surga. Nah, saya tak cukup gitu. Bukan sulit melepaskan orang yang taat kepada Allah, yang orang taat kepada Allah tidak dibiarkan seperti apa tadi? Siang dan malam. Atau seperti laki-laki dan perempuan. Gak usah dilihat dalamnya, jadi kelihatan ini laki-laki. Ya, jadi kelihatan perempuan. Jadi jelas kontras. Ini jenis amal yang berbeda. Dan kenapa? Allah menegaskan. Kedua ini amal yang kelihatan. Yang tidak kelihatan amal yang berarti membenarkan dan mengingkari tidak mungkin. Sadaqah wa sadaqah bil husna. Kenapa? Wa kadzdzaba bil husna. Satunya membenarkan, satunya mendustakan yang itu. Dan itu meski ada dalam hati pasti terekspresi dalam perbuatan. Kita ini kan yakin dengan pahala. Karena itu berkat dan sini dari saya. Kalau kita nggak yakin pahala itu ada, emang tidur, ngantuk. Kalau boleh, hanya di rumah aja sholat, tapi kita yakin pahala itu benar-benar ada. Itu yang membuat orang sholat, membuat orang haji. Karena semua bagian itu hampir semua merepotkan. Jihad apalagi, amal jadi hampir semua takdir itu memberatkan. Tapi Allah mengingatkan, jika berat di dunia pasti akan Allah ganjar dengan pahala surganya. Keyakinan itulah yang boleh memberikan apa? Memberikan. Kenapa kita memberi? Sungguh dicari. Sudah dapat kita berikan secara gratis, tidak ada apa namanya kompensasinya. Kita masukkan kotak, kita apa kompensasinya ada? Jual saja. Tapi orang yang beriman yakin ketika uangnya dimasukkan ke kotak infak, uangnya tidak hilang, dia akan kembali di akhir jauh lebih banyak.
Maka dia memberikan, maka dia bertakwa. Itu prestasinya. Ini sebaliknya orang belum bisa yakin pasti sudah nggak yakin dosa, berjalan dosa, tinggal dan bisa takut. Maka coba kita lihat jenis amal kita, apa yang terjadi? Balasannya pun berbeda. Bagaimana mungkin perbuatannya berbeda, balasannya kita sama. Bagaimana mungkin orang tidak mencampur sama dengan orang yang bagaimana mungkin orang bekerja yang dapat gaji yang dulu dia mau bekerja orang yang dapat gaji yang sama itu bagaimana mungkin? Yang sama. Bagaimana mungkin orang sholat dengan orang sholat orang yang sama semua orang berbeda sama? Gimana mungkin mereka menghabiskan dunia untuk mengejar kesenangan dunia, kekuasaan, kurus segala macam, minta mereka badan yang sama di luar rajin sholat, taat berdoa, berjihad, berdakwah. Bagaimana mungkin sama? Justru hadiah Allah adalah adanya balasan yang setara, yang sama, yang sejenis dengan perbuatan yang dikerjakan. Maka sebenarnya kalau ada orang bilang surga maka itu urusan akhirat, janganlah apa dikit-dikit surga, dikit neraka, seperti kamu mau di surga saja, itu akan menyesatkan. Karena jelas bahwa Allah menunjukkan amal yang mengantarkan ke surga itu jelas berbeda dengan amal yang mengantarkan ke neraka. Seperti jelasnya siang dan malam, lagi dan perempuan. Jadi kalau ada orang satu sholat, satu yang sholat, pas mana masuk surga? Sudah jelas. Jadi kalau sholat, orang janjikan bahwa pasti orang bukan syukur. Orang yang dalam sholatnya itu khusus orang mukmin yang sholatnya terus. Kalau nggak mau sholat itu nggak jelas dilupakan. Jadi nggak bisa nanti di akhir. Sekarang pun sudah bisa menentukan, nggak usah menunggu. Sehingga sebenarnya kalau orang seperti yang dilakukan itu sudah jelas siapa ahli jannah dan ahli itu jelas. Tentu catatan kalau diingatkan sampai mati. Kalau orang kafir itu jelas kalau dia sampai mati begitu tidak mau ditobat. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jelas. Jadi hidupnya kalau kalian itu persis seperti kita dipenuhi malam. Benar kata Allah, kapuran hutan itu ada bis jurusan Solo atau Jogja, bis jurusan Lampung, misalnya kita berluas. Bis yang menuju Jogja itu Jogja. Karena dia Jogja, belakang Jogja, depan Jogja. Tulis Lampung, belakang Lampung, kernetnya bilang Lampung. Kalau ada orang naik ke Jogja, enggak mau Lampung, kata kernetnya. Lampung Pak, enggak ke Jogja. Terus orang tulisannya Jogja, depan belakang Jogja, kernetnya bilang Jogja. Mau ke Pak? Saya mau Lampung, tapi mau bus naik. Bus Jogja, namanya Lampung Jogja. Ya? Tidak pasti. Kalau seperti itu jangan salahkan sopirnya, jangan salahkan tempatnya. Nah, begitu juga amal ibadah ada jurusannya. Sholat jurusannya surga. Puasa jurusannya korupsi jurusannya
mimpi misalnya kalau soal jurusan-jurusan ini jangan salahkan siapa saja itu pilihan kamu, nggak ada yang memaksa. Siapa yang memaksa kamu tidak ada, kamu sendiri memilih. Siapa yang memaksa kamu untuk sholat tapi langsung nggak ada, itu pilihan kamu. Siapa yang memilih kamu memaksa kamu untuk puasa atau puasa? Siapa yang memaksa? Nggak ada, kamu pilih puasa. Kamu menunjukkan sejelas begitu sehingga kalau orang akalnya tidak memilih karena orang yang jelas perbuatan dan Rasulullah bahkan yang menangkap pada sejelas apa tadi siang dan malam laki dan coba kita buktikan ayat Qul yastawil a'ma wal basir wal basir fala tastawi katakan apakah sama al-a'ma wal basir orang yang melihat dan orang hal tastawi apa sama gelap dengan cahaya begitu kamu iman orang gimana kamu sama-samakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati faizun sama neraka dan bumi surga itu sama piye dengan sama satu yang aktif sholat, satu yang masuk, satu yang aktif dakwah, satu yang masuk, satu yang ujian, satu yang minum jihad begitu saja sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan fasiqan la yastawun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan apakah orang yang beriman itu sama dengan orang fasik? Kata ini la yastawun sama itu di dunia jelas beda balasannya juga berbeda. Afaman muslimina kal mujrimin ma lahum kaifa tahkum apa yang kami samakan antara orang muslim dan orang jadi pelaku kriminal itu muslim kami samakan enggak bagaimana taat kepada Allah disamakan orang yang lancar dan berani Allah. Ya, itu diantaranya pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan kalimat-kalimat sekarang itu membuat kita itu sekarang kita melawan tersebut kemudian menjaga diri. Jangan pasang benar sendiri. Ahli surga sendiri. Ya memang ada perkara-perkara yang di situ layak ikhtilaf boleh. Jangan misalnya sombong yang bisa pakai yang ini itu layak ikhtilaf. Sebelum merampok, sebelum tapi yang pasti yang perkara yang jelas. Bukan sama yang sudah yang kemudian jadi akhirnya sikap Islam itu semuanya seolah relatif. Ada perkara-perkara yang tidak mungkin relatif dan pasti berbeda. Tidak hanya di dunia, ini pasti berbeda balasannya di akhirat. Baik, terima kasih. Kita berempat sebelum akhir berboleh menanyakan dan masih perlu ditanyakan baik, alhamdulillah kita akhiri dengan kabar subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.